Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Taklim Amalina yang saya cintai karena Allah. Jadi Masya Allah, teman-teman, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di Yogyakarta ini Masya Allah Majelis Taklim banyak, Masya Allah. Ya, kemanapun kita mau ikut, Masya Allah ada, Masya Allah. Tinggal kita mau apa enggak duduk di Majelis Ilmu. Ketahuilah bahwa Majelis Ilmu ini adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang diberikan keringanan oleh Allah langkah untuk menuju majlis ilmu, artinya Allah sedang menginginkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan majlis ilmu, karena hari ini kita hidup di akhir zaman, di mana fitnah itu menyambar-nyambar, subhanallah. Ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat itu sangat mengerikan. Ya, subhanallah. Hari-hari ini teman-teman, banyak di antara kita yang lebih mengejar dunia daripada mengingat negeri akhirat. Buktinya apa? Ya, di antara kita banyak yang mereka akhirnya apa? Mereka mengejar dunia tanpa memikirkan apakah itu halal ataukah itu haram. Ya, yang penting mereka bisa dapat dunia. Dan ternyata subhanallah itu salah satu sebab Allah marah, Allah mendatangkan kemurkaannya. Kenapa? Karena banyak di antara hamba Allah di zaman sekarang yang sudah tidak lagi memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang 7 dosa besar. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat fadzakara qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi 7 dosa besar. Kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ijtanibu, bukan menggunakan kata la? La itu adalah larangan, tidak gitu ya. Atau bukan menggunakan kata nahyun, ya. Larangan itu kalau bahasa Arab artinya adalah nahyun. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan kata ijtanibu. Karena ibu-ibu, kata ijtanibu, kata menjauh dan kata larangan itu lebih dekat dengan kata ijtanibu. Jadi kalau ada orang dilarang gitu, kamu jangan mendekati zina, kamu jangan berzina. Dengan kita mengatakan jangan mendekati zina, kira-kira lebih mana tuh? Lebih berat yang jangan mendekati zina artinya menjauhi zina atau jangan berzina? Jangan mendekati zina. Kalau jangan berzina berarti boleh melakukan sesuatu yang bisa mendekati zina. Misalnya pacaran, misalnya ya, berdua-duaan dengan lawan jenis, nah itu boleh. Yang penting kan nggak berzina. Tetapi kalau jangan mendekati zina, jauhilah zina, berarti kita tidak boleh mendekati sesuatu yang mengarah ke dalam perzinahan. Maka dari itu Rasulullah menggunakan kata ijtanibu. Ijtanibu itu jauhilah. Berarti kita harus benar-benar fokus menjauhi 7 yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yuk kita belajar. Apa 7 yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Yang pertama teman-teman adalah asyirku billah.
Asyirku billah ini sudah kita pelajari di bab pertama dan kita tidak perlu mengulanginya kembali. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sihr, sihir. Insyaallah kita akan belajar bab sihir ini di bab ketiga. Oke. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga ini adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kita sudah bahas ini di pertemuan terakhir kemarin, ya, bahwa kita sebagai orang tua dilarang untuk membunuh anak-anak kita, baik ketika mereka masih hidup atau ketika mereka berada di dalam rahim kita, gitu kan ya? Baik. Yang keempat adalah aklur riba. Ya, aklur riba ini tidak diperbolehkan memakan riba. Apapun embel-embelnya, ya berapapun bunganya, sedikit banyaknya riba itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena riba ini yang menjadi penyebab salah satu kerusakan yang ada di muka buminya Allah. Jadi kerusakan yang ada di muka buminya Allah diantaranya karena banyak orang-orang melakukan transaksi riba. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, ya, ujian dan musibah itu berbeda. Ujian itu adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang beriman sebagai bentuk untuk menaikkan derajat. Nah, itu ujian. Musibah itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang di muka bumi ini sebagai bentuk teguran atas maksiat yang telah mereka lakukan. Jadi ada ujian, ada musibah. Untuk orang-orang beriman kita katakan ujian. Kenapa? Karena ujian ini yang akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Maka kondisi di Aceh, kondisi di Sumatera saat ini mereka sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan musibah. Karena musibah itu adalah sesuatu yang Allah nggak suka, sesuatu yang itu tuh dampak dari bermaksiat kepada Allah. Walaupun betul ya di satu sisi ada banyak kerusakan yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera disebabkan karena banyaknya hamba-hamba Allah yang akhirnya merusak buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun perlu diingat bahwa di Aceh ya hampir mayoritas itu adalah muslim, ya. Maka alangkah baiknya kita menyebut dengan kata ujian. Baik. Nah, kemudian teman-teman, wa aklu malil yatim. Itu yang keberapa? Yang kelima. Memakan harta anak yatim itu tidak diperbolehkan. Maka hati-hati yang punya panti asuhan dimanapun berada, itu sebenarnya Anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Jangan sampai panti asuhan ya yang dikelola oleh seseorang, mereka biasanya mengumpulkan dana mengatasnamakan anak-anak panti ya. Setelah dana terkumpul, ternyata sebagian dananya dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Maka ini yang disebut memakan harta anak yatim. Jadi berdoanya ya ibu-ibu, kalau sekarang minta sama Allah, ya enggak usah berdoa ya Allah, semoga suatu hari kelak saya punya panti asuhan gitu. Jangan. Ya doanya gimana? Ya Allah, semoga suatu hari kelak hamba bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim. Nah, itu jauh lebih baik. Ya. Karena yang memiliki panti asuhan itu bagus, Masya Allah, Allahumma barik, terima kasih ya, kami ucapkan, kami apresiasi mereka setinggi-tingginya ya, yang telah memelihara anak yatim. Tapi di situ juga ada ujian yang Allah berikan ya, ada syubhat yang harus hati-hati. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan ada dana-dana yang kemungkinan besar itu punya milik haknya anak yatim, akhirnya waliyadzubillah dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, baik. Kemudian yang keenam adalah tawalli yaumaz zahfi. Apa itu tawalli yaumaz zahfi? Tawalli yaumaz zahfi adalah lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran, teman-teman, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 16. Silakan dibuka surah Al-Anfal ayat 16. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 16, sudah dibuka ibu-ibu, Al-Anfal ayat 16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuwallihim yawma idzin zuburahu illa mutaharrifan liqitali aw
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Ya. Apa kata Allah? Barang siapa yang dia membelakangi mereka, maksudnya mundur, ya sudah berada di medan peperangan, tapi ternyata tidak jadi ikut peperangan. Ya, surah Al-Anfal ayat 16. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Maka dari itu orang-orang yang sudah berada di medan peperangan kemudian dia mundur karena takut mati, ini termasuk orang-orang yang Allah Azza wa Jalla tidak sukai. Ya. Dan peperangan yang dimaksud adalah peperangan melawan orang-orang kafir, gitu ya. Bukan peperangan melawan saudaranya sendiri, bukan. Tapi peperangan yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh teman-teman adalah waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Apa itu qadful muhsanat? Menuduh wanita-wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Maka hati-hati kita di zaman sekarang jangan sampai ikut-ikutan, baik itu ikut komentar ataupun ikut berbicara. Ketika ada seorang muslimah kita mendengar kabar, oh muslimah itu dia itu fulana itu berzina. Kita hati-hati, kenapa? Karena bisa jadi itu hanyalah kabar yang tidak benar, gitu loh. Karena ketika ada seseorang menuduh salah satu muslimah berzina, dia harus mendatangkan saksi 4 minimal, yang 4 saksi ini benar-benar melihat fulana sedang melakukan hubungan biologis dengan selingkuhannya, dengan kekasihnya. Kalau sampai 4 saksi ini tidak melihat langsung, hanya desas-desus dan lain sebagainya, maka kita tidak perlu ikut-ikutan dalam menuduh mukminah tersebut berzina. Karena kalau sampai tuduhan kita itu ya dan ternyata itu adalah hanya kabar yang tidak benar, maka orang-orang yang menuduh mukminah berbuat zina di dalam syariat Islam akan diberikan pukulan, ya dipukul. Subhanallah. Kenapa ibu-ibu kok di dalam syariat kita itu benar-benar menghargai agar kita tidak bersegera menuduh orang-orang beriman, para mukminah muslimah berzina, untuk menghargai nama baik bagi seorang mukminah, menghargai status dia sebagai seorang mukminah. Jadi di dalam Islam itu seorang muslimah, seorang mukminah itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh asal menuduh. Baik. Kemudian bawahnya lagi setelah istanibu sabal mubiqat wa qala wa qad su'ila ayyu dzambi a'dham. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, dosa apa yang paling besar? Lihat ibu-ibu, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW berkata, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Lihat, yang pertama adalah menyekutukan Allah, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Subhanallah. Ini dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu bagian dari kedoliman. Bagaimana tidak zalim ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, padahal Allah yang selama ini memberikan kepada kita makan. Allah yang selama ini memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan di dunia. Ya, maka dari itu orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka termasuk orang-orang yang melakukan dosa paling besar. Baik, kemudian para sahabat bertanya, qala summa ayyun? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Ini menandakan betapa antusiasnya mereka. Ya, pengen tahu, penasaran apa sih dosa-dosa besar itu? Bukan untuk mereka melakukannya, tapi agar mereka berhati-hati tidak melakukan dosa-dosa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustazah, apa sih faidahnya kita tuh belajar tentang dosa-dosa besar? Faidahnya adalah agar kita berhati-hati. Dari mana kita akan berhati-hati tidak melakukan dosa besar kalau kita tidak tahu ilmunya? Ya, bukan untuk melakukan tapi untuk berhati-hati. Baik. Kemudian qala
Apa itu? An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Subhanallah. Dosa besar yang kedua adalah ya, ketika ada orang membunuh anaknya, ya. Tetapi dia membunuh anaknya karena khawatir anak tersebut ikut makan bersamamu. Ya. Jadi teman-teman, ternyata orang tua di zaman jahiliyah itu atau orang tua di zaman sekarang itu ada dua tipe. Ada tipe yang memang miskin. Miskin itu artinya apa? Miskin itu orang yang nggak punya makanan, orang yang tidak berlebih. Nah, itu miskin. Ya. Yang kedua adalah orang tua yang berkecukupan. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah orang tua yang pertama, yaitu orang tua yang miskin. Dia tidak mempunyai kecukupan harta, maka dari itu orang tua ini takut kalau anaknya ikut makan bersamanya, maka khawatir nanti akan mengambil jatah makanannya. Maka dari itu orang-orang jahiliyah membunuh anak ini karena memang orang tuanya dalam kondisi miskin. Yang kedua adalah orang tua yang berkecukupan, ya. Jadi berarti bukan dalam kategori miskin. Kenapa orang-orang jahiliyah zaman dahulu kala mereka membunuh anak-anak mereka? Karena mereka takut jatuh miskin. Nah, beda ya. Jadi yang pertama itu memang kondisi orang tuanya miskin, sehingga mereka takut nanti makanan yang diberikan kepada anaknya nggak cukup, ya. Yang kedua adalah orang tua yang berkecukupan. Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Karena takut jatuh miskin. Ya, subhanallah. Dan sikap tersebut adalah sikap yang keliru. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap anak itu sudah diberikan jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin anak tersebut mengambil jatah orang tuanya. Ya, jadi di dalam Islam itu nggak ada teman-teman pikiran atau mindset nanti semakin banyak anak semakin repot, semakin banyak anak semakin rezekinya sempit. Nggak ada. Justru sebaliknya, semakin banyak anak semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak anak semakin luas rezekinya, semakin banyak anak semakin bahagia hidupnya. Semakin banyak anak semakin banyak pahala. Nah, itulah ya yang perlu kita jadikan sebagai standar hidup. Baik. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara dosa paling besar, ya, selain menyekutukan Allah, selain membunuh anak-anak mereka karena mereka takut jatuh miskin ataupun takut miskin itu sendiri, yang ketiga adalah antuzania halilata jar. Subhanallah. Orang-orang yang berzina dengan istri tetangganya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zaman sekarang terjadi napa mboten? Terjadi. Saya pernah mendengar sebuah berita, subhanallah, ya di Jawa, ya. Jadi ceritanya ibu-ibu, suaminya itu pergi ke kota untuk mencari nafkah, istrinya di kampung. Ternyata si istri ini akhirnya berselingkuh dengan tetangganya. Subhanallah. Berarti kan si laki-laki ini berzina dengan istri tetangganya. Subhanallah. Maka hati-hati. Kenapa kita sebagai seorang muslimah di dalam Islam ini perlu berhati-hati ketika bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahram, walaupun itu tetangganya sendiri, karena syaitan sangat pintar mengganggu kita. Gitu loh. Jadi seorang wanita yang dia bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya, tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak bermudah-mudahan memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahnya, itu dikategorikan sebagai wanita salihah. Dan wanita salihah ini yang kelak bisa memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang dikehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wanita solihah zaman sekarang, ya, jumlahnya lebih sedikit daripada zaman dahulu kala. Nggih mboten? Ya, maka dari itu hati-hati. Orang zaman sekarang bisa selingkuh ketika mereka berada di rumah. Caranya gimana? Lewat sosial media. Maka jangan bermudah-mudahan kita bermuamalah dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, walaupun hanya berawal dari sapa menyapa di sosial media. Hati-hati. Ya, banyak orang-orang yang akhirnya ketika mulai menyapa di sosial media kebablasan. Ya,
bertemu janjian dan waliyadzubillah terjadilah perzinahan. Ya. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah ya perkataan muallif, idzal taqal musliman. Ada enggak? Oke, halaman 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. Begini teman-teman, Imam Az-Zahabi membawakan hadis ini dengan sebuah penjelasan yang beliau nukilkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang akan membunuh punya tekad untuk membunuh, dan orang yang terbunuh itu kedua-duanya di neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh di neraka itu mafhum, kami paham orang yang membunuh itu adalah tempatnya di neraka karena dia melakukan dosa besar sebelum dia bertaubat, ya, ketika meninggal dunia. Beda urusannya orang pembunuh kemudian dia bertaubat sebelum meninggal dunia, maka Allah ampuni dosanya, gitu ya. Jadi yuk teman-teman, kita mulai lagi mengarah ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berprinsip bahwa siapapun hamba Allah yang telah melakukan dosa besar, baik itu membunuh, berzina, riba, semuanya, kalau Allah berikan taufik untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, maka Allah ampuni dosanya. Ya, Allah akan masukkan dia, memiliki kesempatan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pemikiran orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, Khawarij. Jadi ada bermacam-macam sekte, gitu ya, bermacam-macam aliran, di mana orang Khawarij ini bilang kalau ada orang pernah melakukan dosa besar, ya misalnya kayak membunuh, berzina, memakan riba, maka dia wajib mampir masuk neraka dulu, gitu ya. Kan serem ya. Iya enggak ibu-ibu? Dan ternyata di Indonesia banyak orang-orang yang memiliki aliran demikian. Maka hati-hati teman-teman, hati-hati. Jangan sampai kita terkecoh dengan aliran-aliran sesat. Ketahuilah bahwa prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun yang pernah melakukan dosa besar dan dia bertaubat sebelum meninggal dunia, maka Allah ampuni dosanya. Nah, yang dimaksud orang yang membunuh dengan orang yang terbunuh itu di neraka adalah orang-orang yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Nah, pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa orang yang terbunuh kok masuk ke neraka? Kan secara logika orang yang membunuh saja ya ibu ya. Ya iya enggak? Nah, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang terbunuh itu ketika dia bertarung dengan orang yang membunuh itu, orang yang terbunuh itu sebenarnya ada himmah, ada perasaan tekad azam yang kuat untuk membunuh saudaranya. Paham maksudnya ibu-ibu? Jadi kalau dua-duanya bawa pedang gitu ya, dua-duanya bawa pistol, dua-duanya bawa senjata, maka kedua-duanya punya peluang untuk saling membunuh, ya. Dan yang membunuh dia masuk neraka karena membunuh, dan yang terbunuh juga masuk neraka karena dia punya azam, punya tekad ingin membunuh saudaranya. Maka dari itu teman-teman, yuk kita belajar. Di dalam Islam yang namanya amal salih dan maksiat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah, yang pertama nih, ya, untuk masalah maksiat dan kebaikan itu para ulama menjelaskan ada 3. Yang pertama adalah al-khawatir, sekedar lewat saja. Lewat dalam pikiran kita, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan, terlintas. Pernah nggak teman-teman begitu tuh? Terlintas, aku mau salat duha, terlintas. Saya pengen, waliyadzubillah, misalnya ya, naudzubillah min dzalik, apa? Pengen mengambil harta orang misalnya, itu kan kemaksiatan. Iya nggak? Maka kalau hanya sekedar khawatir atau lintasan, belum ada niat, tapi hanya sekedar lintasan saja, maka orang yang akan berbuat kebaikan, ya hanya sekedar lintasan saja, dia tidak mendapatkan pahala. Juga orang yang hanya lintasan pengen bermaksiat, itu juga tidak mendapatkan dosa, karena hanya berupa lintasan saja. Ya, berbeda dengan keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua itu seperti apa? Seseorang yang sudah memiliki niat, azam, tekad, ya. Maka bagaimana di dalam Islam? Ya misalnya ada orang pengen
berbuat kebaikan, ya. Terus niatnya benar-benar kuat nih. Ya Allah, saya pengen sholat duha. Dia sudah niat, ya Allah, saya pengen benar-benar sholat duha. Sudah ngelis jadwal, besok saya pengen sholat duha 2 rakaat, ya. Maka jikalau itu adalah kebaikan, dicatat sebagai kebaikan. Subhanallah, walaupun belum terrealisasi. Maka dari itu penting teman-teman, bagi kita semuanya, ibu-ibu, luangkan waktu di malam hari untuk membuat to-do list. To-do list tuh checklist. Apa besok tuh kita mau ngapain? Oh, saya mau sedekah 1M gitu ya, misal. Ada yang pengen sedekah 1M? Amin ya. Punya niat, udah ditulis. Ya Allah, saya mau sedekah 1 kilogram emas batangan. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa kalau punya uangnya. Ya, kalau enggak ya berarti itu hanya khawatir saja, hanya lintasan saja. Ya, teman-teman punya emas batangan 2 kilo. Masya Allah. Ustazah, saya nggak punya emas batangan, saya punya emas bojo. Ya, emas bojo berarti berapa, Bu Ibu? 70. 70 ya misalnya. Wah, Masya Allah, itu 70 kilo itu. Masya Allah. Ya, kalau memang kita punya harta, kemudian kita berazam pengen sedekah nih ibu-ibu ya. Oh, besok saya mau sedekah nih, misalnya 100.000 misal. Udah ditulis. Saya besok mau sholat duha, misalnya 2 rakaat. Saya besok mau menghadiri majelis ilmu, misalnya. Saya besok mau memberikan makan kepada tetangga, misalnya. Apa saja kebaikan ditulis. Listnya itu ditulis. Subhanallah, qadarullah, besok harinya ketika mau menghadiri majelis ilmu ada uzur. Misalnya suaminya berkata, istriku, untuk hari ini aku pengen ditemani oleh dirimu, misal contoh. Maka dalam hal ini kita memprioritaskan suami kita. Namun subhanallah, walaupun kita tidak hadir di majlis ilmu karena memprioritaskan ya panggilan suami kita, kita sudah dapat pahalanya. Masya Allah. Keren apa keren ibu-ibu? Keren. Ya makanya kita itu sebagai seorang wanita, subhanallah, sebenarnya tuh nggak usah otot-ototan. Nggak usah berdebat gitu loh sama suami itu. Ya kenapa? Karena surganya kita itu ada di suami kita. Ketika suami kita ridho, Allah ridho. Ya, kalau seumpama misalnya mau sholat duha nih, ya dari malam sudah ditulis, sudah dibikin. Qadarullah anaknya ngajak main, padahal udah pengen tuh, ya, udah ditulis. Sampai adzan duhur belum terlaksana sholat duhanya, dapat pahala apa badan? Dapat, karena sudah diniatkan, sudah ada azam, gitu ya. Nah, untuk masalah maksiat, kalau hanya niat, kalau tadi kan khawatir tuh nggak ditulis maksiat, nggak ditulis kebaikan. Kalau sudah ada azam, saya pengen maksiat gitu ya, naudzubillah min dalik. Ya, misal contohnya. Maka dicatat sebagai dosa tapi bukan dosa maksiat. Dosa bertekad ingin bermaksiat. Levelnya masih di bawah dosa bermaksiat. Yo, tulis dulu. Ini pertanyaan ini bolak-balik sering ditanyakan. Pahami dulu prinsip ini. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga seperti apa Ustazah? Yang ketiga adalah jikalau kita punya niat baik dan kita merealisasikan atau melaksanakan kebaikan tersebut, melaksanakan amal solih tersebut, maka terhitung pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Berarti kan dia punya usaha, punya ikhtiar. Mau sholat duha, ambil wudhu. Kemudian sholat duha. Nah, ini punya ikhtiar. Yang kedua, ketika seseorang mau bermaksiat. Ya, misalnya, ini kategori ketiga tapi contoh maksiat. Orang mau bermaksiat, dia sudah tadi dia udah punya tekad pengen membunuh misalnya. Tapi ternyata setelah dia bertarung dengan temannya, dia yang terbunuh. Berarti kata para ulama, dia mendapatkan dosa membunuh. Subhanallah, hati-hati ibu-ibu. Ya hati-hati, ini sesuatu yang banyak kita nggak sadar di dalamnya. Gitu loh. Kan orang yang mau membunuh berarti kan dia udah niat pengen membunuh tuh. Udah keluar dari rumah bertarung gitu loh. Maka walaupun dia akhirnya KO, akhirnya kalah gitu ya. Tapi tetap dia sudah dapat dosa membunuh. Karena dia punya tekad yang kuat dan punya usaha di dalam membunuh saudaranya. Baik, sampai di sini insya Allah paham ibu-ibu. Alhamdulillah. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil apa di sini?
hati-hati dalam berniat. Betul, Masya Allah 100, Masya Allah. Karena kalau kita niatnya baik, maka insya Allah Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Kalau niat kita buruk kemudian diganggu oleh setan, ya maka dengan mudah ya bisa terlaksana keburukan tersebut. Begitu ya. Jadi hati-hati. Baik. Lanjut ibu-ibu. Di sini saya mengatakan misalnya begini, contoh yang real di zaman kita sekarang. Ada orang yang buka-buka HP, nyekrol-nyekrol HP, di situ ada tontonan yang tidak elok untuk dilihat. Dia udah ada tekad kuat nih. Oh, ini nih harus aku tonton. Setelah dibuka situsnya gitu ya, sudah ada di depan mata, ternyata linknya itu diblokir. Ya. Maka dalam hal ini dia sudah dapat dosa untuk melihat sesuatu yang gak elok. Karena dia udah berusaha gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan diblokir. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Subhanallah, dan dosa di sosial media zaman sekarang itu teman-teman hampir sama ya dengan dunia nyata. Ya seperti tadi, orang selingkuh di rumah ya nggak keluar, tapi ternyata dia bisa selingkuh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik. Sampun, sudah, bawahnya lagi. Ada nggak la yazalul mar'u fi fushah? Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa seseorang dalam kelapangan untuk beragama selama tidak menyentuh darah haram sedikit pun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ya, ketika seseorang dia tidak berbuat syirik kepada Allah, ketika seseorang dia tidak membunuh saudaranya, maka ia akan punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan dimudahkan jalannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Maka hati-hati teman-teman, bahwa kenapa kok banyak orang yang terhalang dari berbuat amal soleh, termasuk kewajiban, ya, karena dia menyekutukan Allah. Ya, contoh real ya, contoh. Yang memberikan rezeki kepada kita siapa teman-teman? Allah. Adakah di antara masyarakat yang hidup minta rezekinya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah? Ada? Ya, pesugihan dan macam-macamnya, gitu kan ya? Dan orang-orang yang meminta-minta itu kepada makhluk Allah, baik itu berupa hewan ataupun berupa benda mati, biasanya mereka melek malam dah. Melek biasanya, karena memang waliyadzubillah kerjaannya seton itu bekerja di malam hari. Maka orang-orang yang meminta ya rezeki bukan dari Allah tetapi dari selain Allah, Allah nggak suka. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang seperti ini nih ya, dihalang-halangi dari berbuat amal soleh. Di antaranya Allah halangi mereka untuk sholat subuh. Ya, biasanya rata-rata orang-orang yang seperti itu tuh ya ada sholat subuh berjamaah, tapi ternyata Allah tidak suka mereka itu sholat. Ya sudah, nggak sholat. Ya imma ketiduran atau dia melek tapi nggak digerakkan oleh Allah untuk sholat. Ya. Dan di Yogyakarta cukup ada gitu, banyak ya tempat-tempat seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan tipu daya syaitan. Ya. Atau misalnya dia begadang di malam hari melakukan sesuatu yang Allah nggak suka, akhirnya Allah halangi dari berbuat baik, yaitu sholat subuh pada waktunya. Nah ini juga termasuk penghalang dari berbuat kebajikan. Baik, kemudian lanjut. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u, ada enggak? La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah kematianku, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Jadi maksudnya adalah kita nggak boleh kembali kepada kekufuran dengan cara membunuh saudara-saudara kita. Maka dari itu ada para ulama sebagian mereka mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang saling membunuh sesama muslim itu udah keluar dari agama Islam. Ya ada sebagian yang berkata begitu.
Tetapi teman-teman perlu diketahui bahwa mereka berdalil dengan apa Ustazah? Orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang telah membunuh sesama muslim itu dia keluar dari agama Islam. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusukun, mencaci makinya seorang muslim adalah kefasikan, waqitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Ya, baik. Namun teman-teman, ada juga yang berdalil bahwa membunuh sesama muslim ya, kalau ia tidak sengaja maka masih dikategorikan dengan muslim ya. Buktinya dalam surah apa? Dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fa aslihu baina akhwaykum ya. Damaikanlah di antara saudara-saudara kalian, gitu ya. Maka dalam hal ini berarti orang yang membunuh sesama muslim tanpa sengaja, mereka masih dihukumi sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Ada itu? Rasulullah SAW bersabda, terbunuhnya seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Subhanallah. Terbunuhnya seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Masya Allah. Berarti bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai nyawa seorang muslim. Maka dari itu kita sebagai orang-orang beriman tidak bermudah-mudahan di dalam masalah qatl atau masalah pembunuhan, gitu ya. Bahkan di dalam Islam kita sudah mengetahui bahwa barang siapa yang membunuh saudaranya dengan disengaja, maka dia diberikan ya keputusan untuk diqasas. Qasas itu apa? Dibunuh ulang, gitu ya. Kenapa ibu-ibu di dalam Islam itu ada qasas? Ayo murojaah. Kenapa kok ada kisas? Kisas itu adalah orang yang membunuh dia dibunuh lagi. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Menghargai nyawa agar orang tidak sembarangan membunuh orang lain. Ya, ketika hukum kisas itu tidak ditegakkan ibu-ibu, banyak kejahatan di mana-mana. Ya, orang pengen uang, ngerampok gitu kan, asal dibunuh orang atau asal membunuh orang lain ya. Simba-simba berangkat ke pasar naik sepeda ontel gitu ya. Bawa uang receh-receh ya. Ada enggak ya yang membunuhnya? Ada ya. Kenapa? Karena di kita ini hukumnya adalah orang yang membunuh hanya dimasukkan ke penjara, setelah itu baru kemudian keluar lagi. Ya, ketika keluar dari penjara ada dua kemungkinan, menjadi orang yang lebih baik gitu ya, atau menjadi orang yang tambah pinter gitu ya. Dari mana tambah pinter? Dari dapat ilmu untuk membunuh orang lain gitu, dari teman-temannya yang ada di penjara. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mar'a fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Ini sama, hampir sama ya. Jadi orang-orang yang tidak membunuh, insya Allah Allah akan mudahkan baginya dalam mendalami ilmu agama. Orang-orang yang tidak membunuh, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas. Ada ibu-ibu halaman berapa itu? Bawahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara nih ibu-ibu yang pertama kali diputuskan antara manusia kapan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah fiddima, adalah dalam masalah darah. Bukan darah yang keluar dari kemaluan wanita, bukan. Maksudnya adalah darah yang ditumpahkan dalam proses pembunuhan. Nah ini nih. Jadi pertama kali yang akan diadili teman-teman kalau ada manusia saling membunuh adalah kejadian ketika mereka saling membunuh. Ya, ditampakkan dua orang ini di hadapan Allah dan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam masalah membunuh ini, karena dosanya begitu besar. Bahkan yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala perkara pada hari kiamat adalah dosa pembunuhan. Ya, baik. Dan pembunuhan itu kita sudah belajar, ada yang terencana, ada yang tidak terencana.
berencana, dan kedua-duanya tidak diperkenankan di dalam agama kita. Baik. Kemudian lanjut teman-teman, wa qala firasun 'anis Sya'bi an Abdullah bin Amr wa qala sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair, ada enggak? Akbarul kabair al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Masya Allah. Di antara dosa yang paling besar. Ini dikabarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Apa dosa yang paling besar? Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah membunuh. Yang ketiga adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Dan mendurhakai orang tua ini adalah salah satu sebab yang menjadikan Allah murka kepadanya, gitu loh. Dan mendurhakai orang tua, balasannya Allah akan percepat di dunia sebelum ia bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Namun perlu diingat bahwa dalam mentaati orang tua, di dalam agama kita berlaku sebuah kaidah, taatilah orang tua kita dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa Ustazah? Dalam sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dalam kebaikan saja. Kalau orang tua kita menyuruh kita menyekutukan Allah, orang tua kita nyuruh kita ngelarung di laut, boleh kita tidak taati. Ya, kenapa? Karena itu bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jadi selama orang tua kita memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh kita taati. Tapi sebaliknya, ketika orang tua kita sudah memerintahkan kita kepada sesuatu yang melanggar syariat, maka boleh bagi sang anak untuk tidak mentaati. Dan taatnya seorang wanita ketika dia sudah menikah, maka lebih didahulukan suaminya daripada orang tuanya. Jadi subhanallah, seorang ibu ya, terutama wabil khusus yang punya anak putri ya, ketika putrinya justru mengutamakan suaminya, tidak boleh baper ya. Bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah anak perempuanku sudah berusaha menjadi istri yang salihah. Kenapa banyak ibu-ibu hari ini yang baper ketika anak perempuannya berbakti kepada suaminya? Karena dia merasa memiliki, ya, terlalu berekspektasi yang tinggi, punya harapan yang besar kepada anak perempuannya. Ya, kalau dipikir-pikir lagi, anak perempuan ini milik siapa? Milik Allah. Kan hanya dititipi saja ke ibu ini. Ya, dan ketika ibu ini merawat dengan bahagia, dia di waktu kecil sampai dia dewasa, maka sudah ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Jadi saya tuh pernah bertemu dengan ibu dan anak sekaligus ya, subhanallah, dalam satu pertemuan ya setelah pengajian. Jadi intinya ibu ini menyekolahkan anaknya selesai S1 ya. Tetapi anak perempuan ini ternyata lebih memilih untuk berbakti kepada suaminya, mengasuh anak-anaknya. Ibu ini nggak terima. Wah, aku wis nyekolahkan tinggi-tinggi katanya gitu ya. Ternyata nggak kerja gitu ya. Nggak kerja di mana? Nggak kerja di luar, maksudnya nggak kerja di nggak bekerja gitu loh. Nah, kata anak perempuannya, Bu, ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah itu saya pakai untuk mendidik anak-anak, untuk membersamai cucunya ibu gitu ya. Subhanallah, ya awalnya tuh nggak akur gitu dua orang itu. Akhirnya saya jelaskan pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kepada mereka kerukunan. Ya, jadi kenapa banyak subhanallah ibu-ibu yang nggak siap gitu loh. Ketika punya anak perempuannya dibawa oleh suaminya gitu ya, dan berbakti lebih kepada suaminya, nggak siap. Akhirnya apa? Down. Kalau sudah down, mentalnya kena, biasanya nanti muncul penyakit-penyakit fisik. Masya Allah. Maka dari itu yuk bismillah, jadilah kita seorang ibu yang bijak, siap mental kita manakala anak perempuan kita harus menikah dengan seorang laki-laki dan anak perempuan kita lebih mengutamakan suaminya. Kita sebagai seorang ibu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya ibu-ibu ya. Karena memang baktinya seorang wanita ketika sudah menikah, dia lebih mendahulukan suaminya. Alangkah lebih baiknya kalau di antara suami istri tersebut mereka saling menasihati untuk saling berbakti kepada kedua orang tuanya.
Gitu ya, istrinya bilang ke suaminya, Cin, Beb, ya, yuk aku bantu berbakti kepada ibumu, kepada mertua berarti. Kenapa? Karena mertuaku adalah ibumu yang telah membesarkanmu. Dan seorang laki-laki di dalam Islam dia mendahulukan ibunya dibanding istrinya. Maka, nah kalau tadi untuk seorang ibu, sekarang untuk para istri ya. Maka seorang istri tidak boleh baper. Catat ini baik-baik. Ketika suami kita memberikan perhatian kepada ibu kandungnya, ya, karena memang di dalam Islam diajarkan suami kita hendaklah memperhatikan ibu kandungnya. Sikap kita sebagai seorang istri adalah membantu suami kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah, jikalau kita sudah membantu suami kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah biidnillahi ta'ala, suami kita pun mengerti dan membantu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini kok kayak lagi kajian menantu dan mertua ya. Gak apa-apa ya. Karena subhanallah banyak pertanyaan-pertanyaan tuh begini terus ya, subhanallah. Menantu dan mertua gak akur, Masya Allah. Ya kemarin ketika safari dakwah di Surabaya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan ini. Ya subhanallah. Sudah ya. Jadi intinya begitu. Ya baik. Kenapa ibu-ibu? Karena kita tuh pengen sehat mental kita. Ya. Jangan sampai kita baper, akhirnya apa? Akhirnya dibuat sedih sama Allah, ya setan mulai deh, ya overthinkingnya muncul, ya. Akhirnya apa? Kesehatan mentalnya terganggu, kan gitu ya. Kalau sudah kesehatan mental terganggu, fisik juga sedikit demi sedikit akhirnya terganggu. Ya, jadi kita hidup ini harus siap, jangan terlalu banyak berekspektasi terhadap makhluk, karena sesuatu yang kita sandarkan kepada makhluk yang lemah ini pasti akan Allah berikan kekecewaan dalam hidup kita. Gitu ya. Baik, lanjut. Ya. Wa qala Humaid bin Hilal nabba'ana Nasr bin Asim nabba'ana Uqbah bin Malik 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha aba 'alayya qatala mu'minan qalaha thalathan wa hadha 'ala syarti Muslim. Dari Humaid bin Hilal berkata, telah mengabarkan kepada kami Nasr bin Asim. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Uqbah bin Malik dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah enggan kepadaku atas orang yang membunuh seorang mukmin. Nabi mengucapkannya 3 kali dan hadis ini sesuai dengan kriteria Imam Muslim dalam sahihnya. Bagaimana maksudnya? Jadi sebenarnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang beriman, yang dia punya sikap ya benci kepada sesama orang beriman. Karena sesama orang beriman itu pada hakikatnya adalah bersaudara. Apalagi orang beriman tersebut akhirnya menghunuskan pedangnya, menghunuskan senjatanya dan membunuh sesama orang beriman. Maka hal tersebut tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Imam Ad-Dhahabi berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satupun jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu. Karena dialah orang yang pertama yang mencontohkan perbuatan membunuh. Subhanallah. Serem ya ibu-ibu ya. Coba dibaca surah Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Silakan dilihat. Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Ada? Sudah ketemu? Saya bacakan ya ibu-ibu. Ini kisah nih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ud dhalimin. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Baik. Di dalam surah Al-Maidah, ibu-ibu, ayat 27 sampai 30 ini menceritakan bahwa kisah Habil dan Qabil, yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam, putra-putranya Nabi Adam alaihissalam, ketika mereka berdua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kurban. Kurban itu artinya yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan sedekah gitu ya. Yang satu memberikan sedekahnya sesuatu yang tidak baik, yang satu memberikan sedekahnya yang terbaik. Habil memberikan yang terbaik, ya. Yang Qabil memberikan seadanya. Jadi sedekahnya itu sesuatu yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahnya Habil dan Allah Azza wa Jalla menolak sedekahnya Qabil. Dari situ syaitan mempermainkan, ya. Mempermainkan apa? Tipu dayanya. Syaitan akhirnya memberikan was-wasnya atau memberikan bisikannya kepada Qabil untuk membunuh Habil, gitu loh. Dan akhirnya Qabil, yaitu putranya Nabi Adam, saudara kandungnya Habil, berhasil membunuh Habil. Subhanallah. Berarti dosa pertama yang dilakukan oleh anak Bani Adam dalam masalah pembunuhan atau membunuh ini dilakukan oleh Qabil. Maka dari itu, setiap kejadian pembunuhan dari kaum muslimin yang ada di muka bumi ini sampai nanti pada hari kiamat, dosanya setiap kali ada pembunuhan juga ditanggung oleh Qabil. Kenapa? Karena Qabil yang telah mencontohkan bagian dari dosa, dan ini termasuk dari dosa jariyah. Kaidah ini teman-teman bisa dipakai oleh kita ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik dari kebajikan, mencontohkan sesuatu yang baik, baik kepada anak kita maupun kepada orang lain, maka sungguh setiap kebaikan yang ditiru oleh orang lain kita akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Maka dari itu kita sebagai seorang ibu, kita diperintahkan untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena setiap anak kita meniru perbuatan yang kita telah lakukan dari perbuatan baik, maka pahalanya akan terus mengalir ya kepada diri kita walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Sebaliknya, orang yang telah mencontohkan perbuatan buruk, ya, ibunya misalnya suka geol-geol, pakai baju ketat, ya, kemudian diupload di TikTok, ya, anaknya ikut-ikutan. Ya, anaknya ikut-ikutan, kok kayaknya ibuku dapat cuan dari konten yang dibuatnya. Anaknya ikut-ikutan, bikin konten lebih parah lagi, misalnya ya. Maka wallahi ketika ibu ini sudah meninggal dunia, anaknya masih bikin konten, ya, ikut-ikutan ibunya, dosa anak tersebut akan ditimpakan juga kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya telah meninggalkan dosa jariyah. Subhanallah. Maka hati-hati. Jadi seorang ibu itu ketika melangkah ataupun berucap itu hati-hati. Semua ditiru, diguguh oleh anak-anaknya. Ya, kalau ada kita keluar rumah tanpa pakai kaos kaki, anaknya ikut-ikutan, nggak pakai kaos kaki, padahal dia sudah balik. Ya, kita bilang ke anak kita, kenapa nak kamu nggak pakai kaos kaki? Loh, aku lihat ibu nggak pakai kaos kaki. Maka dosa jariyah akan kita dapatkan waliyadzubillah ketika anak kita setiap keluar dari rumah nggak pakai kaos kaki. Kenapa? Karena yang dicontoh pertama kali oleh anak kita adalah ibunya.
Ya, dan di dalam kaidah pengasuhan berlaku buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Seorang ibu yang rajin baca Al-Quran, seorang ibu yang rajin puasa sunnah, seorang ibu yang rajin sholat duha, seorang ibu yang rajin sholat malam, anaknya ikut, ya, maka ibunya pun ikut mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Seorang ibu yang ketika keluar rumah menutup auratnya, anaknya juga ikut, Masya Allah, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya. Dan inilah yang disebut dengan jariyah. Masya Allah. Siap ibu-ibu untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi? Insya Allah. Mendidik dengan hati ya. Kemarin ini materi waktu di Surabaya. Nanti dilanjutkan mendidik anak-anak di era digital, tapi tempat daurahnya di Mekah dan Madinah. Ada yang mau ikut juga? Ya, Masya Allah. Ya, insya Allah ya akhir Desember ini insya Allah ada daurah. Ya, daurahnya paling jauh berarti ya. Karena daurahnya harus ke sana ya, Masya Allah. Baik, ada lagi nggak di situ? Wa an Ibnu Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman. Subhanallah. Orang yang membunuh, kata Rasulullah SAW, orang yang membunuh orang kafir, orang yang bukan beragama Islam, tapi dia punya perjanjian damai, atau dia masuk dalam wilayah orang-orang beriman dengan sebuah perjanjian kesepakatan, nah tetapi ternyata masih saja dibunuh, maka orang yang membunuh itu tidak akan mencium wangi aroma surga. Padahal wangi aroma surga bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Teman-teman, nih ya, pernah nggak dengar zaman dulu kala ada kejadian bom Bali? Dulu, tahun berapa itu ya? 2004-2005. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas pernah terjadi di Indonesia ya kan? Nah, peristiwa bom Bali itu adalah peristiwa yang sebenarnya tidak diharapkan. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh bagi orang beriman membunuh orang-orang kafir, walaupun itu turis, ya nggak boleh. Kenapa? Karena turis tersebut masuk ke Bali dengan izin atas persetujuan pemerintah setempat. Ya, maka kita sebagai orang beriman, teman-teman, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak boleh yang namanya ngebom sana, ngebom sini, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini akan menjadikan fitnah. Akhirnya kan tercoreng nama Islam. Ya. Dan itu juga tidak boleh. Ya. Karena orang kafir itu terbagi menjadi 4. Yuk kita belajar. Biar lebih pintar lagi kita melihat suasana, melihat kondisi. Yang pertama adalah kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Orang-orang kafir yang memulai duluan menyerang kaum muslimin. Contoh, Israel. Tahu Israel? Nah, mereka itu, ya Israel tuh, ya mereka itu kan memulai, ini buatan. Ada genjatan senjata. Ternyata mereka waliyadzubillah, mereka merusak perjanjian tersebut. Kan gitu kan ya? Maka orang-orang itu tuh boleh diserang gitu ya. Karena mereka termasuk kafir harbi. Ya, kafir harb. Dia tuh orang yang memulai duluan. Ya. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ini teman-teman adalah orang-orang kafir yang dia tinggal di negara muslim, ya. Tapi dia membayar jizyah, membayar pajak. Jadi sebenarnya pajak di dalam agama Islam itu sebenarnya tidak diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang beriman itu diperuntukannya adalah zakat. Pajak itu untuk siapa? Untuk orang-orang kafir yang masuk ke negeri muslim dan dia sudah izin atas kesepakatan, tapi dia harus bayar jizyah. Jizyah itu pajak. Ya, ingat, termasuk dosa besar di antaranya. Nanti kita ketemu nih. Zimmi. Za yang ada titiknya, zimmi. Za mim. Ya, zimmi. Kalau nggak bisa nulis bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Zimmi, DZ, zimmi. Betul. DZ. Tadi sampai mana? Nggak, tadi saya menerangkan sampai mana tadi? Bayar pajak. Ya. Nanti kita akan belajar bersama, wallahu taala alam, di nomor berapa, bahwa pemungut pajak
ya, maaf kata ya kalau ada di sini teman-teman yang mungkin punya profesi suaminya pemungut pajak ya. Pemungut pajak di dalam Islam itu adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, udah sepakat itu. Ya, sepakat. Dan itu aduh saya merinding ya. Nanti kita berbicara insya Allah masalah pajak ya. Dan itu subhanallah teman-teman, Allah tuh banyak memberikan pelajaran ya kepada para pemungut pajak. Ya, ada kisah nyata teman-teman. Ini saya nggak nakut-nakutin, tapi benar ini saya dahulukan dulu ya. Ada pemungut pajak. Ya, pemungut pajak tuh bukan orang yang keliling ke pasar, pajak mana, bukan. Yang berdasi-dasi gitu ya, yang dia kerjanya di kantor, ya misalnya sama pemungut pajak. Ada kisah nyata di sebuah kampung, ada salah satu pegawai pajak, ya subhanallah. Allah Azza wa Jalla dia awalnya tuh Masya Allah ya menjadi apa tuh namanya orang-orang pengen banyak niru beliau karena beliau itu dermawan, salah satu sikapnya ya. Tapi ternyata di akhir kehidupan beliau tuh Allah kasih pelajaran, orang itu tuh menepuk-nepuk badannya dengan tangannya terus saja ya. Nggak bisa dihentikan barang sejenak, terus melukai dirinya sendiri. Subhanallah. Ya, dan ini subhanallah menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa Allah tuh nggak suka dengan itu gitu loh. Ya subhanallah. Jadi ingat bahwa pajak itu aslinya buat orang-orang kafir, bukan orang muslim. Ya, tapi ustazah karena kita hidup di negeri Indonesia Raya, ya, dan ada pajak maka wallahu ta'ala alam hukumnya panjang kali lebar. Ya, kita butuh beberapa pertemuan kajian. Ya, baik. Yang ketiga, kafir musta'man. Teman-teman dari tadi saya lihat air ada yang netes dari atas ya. Itu nggak apa-apa. Nggak, maksudnya ke karpet. Is okay. Karena sedang dibetulkan bocornya. Nggih, maksudnya nggak apa-apa. Nah, oke. Okay. Karena biasanya kalau karpet ketetesan air terus kan nanti jadi bau ya. Nggak apa-apa. Oke, kafir musta'man. Musta'man. Apa itu musta'man? Kafir musta'man pakai ain musta'man. Orang kafir yang berasal dari negara kafir yang memerangi negara Islam. Akan tetapi ia datang meminta perlindungan atau jaminan keamanan kepada negara Islam. Misalnya delegasi yang datang untuk melakukan perundingan. Nah, ini musta'man ini begini. Ya, musta'man. Begini ininya. Nanti teman-teman nyatat sendiri aja. Musta'man ini misalnya gini. Ada orang diutus ya oleh satu negara, dan negara tersebut tuh dari negara orang kafir datang ke negara muslim untuk apa? Untuk berunding. Nah, utusan ini di dalam Islam tuh harus dijamin keselamatannya. Ya. Jadi kalau misalnya sampai ada orang Islam datang ke negara kafir menjadi seorang utusan dibunuh juga, itu udah keterlaluan. Ada nggak kisah begitu? Orang muslim datang ke negara kafir, ya kemudian dia akan berunding untuk genjatan senjata, kan harusnya dikasih keamanan kalau oleh orang Islam. Tapi sama orang kafir tuh dibunuh juga. Ada, ya kan? Mereka ada di sana. Baik, yang keempat adalah kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah orang-orang yang memiliki perjanjian damai. Maksudnya perjanjian damai apa? Perjanjian damai antara negara mereka dengan negara Islam. Kalau zaman sekarang itu misalnya keamanan kalian wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang beriman, misalnya zaman sekarang dijamin oleh PBB. Misal perserikatan apa tuh ibu-ibu? Bangsa-bangsa. Masya Allah ya, kita tuh zaman dulu ya belajarnya apa singkatan PBB ya. Jadi kalau kita lihat masa lalu kita ya, kenapa kita tuh ngafalin sampai menteri-menteri gitu ya, subhanallah. Alhamdulillah. Ya, baik. Oke, siap. Ya, alhamdulillah. Masih ada nggak? Masih ada ya? Ya, kita habiskan sekarang ya ibu-ibu. Ternyata masih ada. Masih banyak ya. Sedikit lagi. Mas kuat nggak? Kuat. Oke. Berarti nanti nggak ada pertanyaan ya? Ya. Oke.
Baik, Imam Adz-Dzahabi berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih faqad ahfara dhimmatullahi wa la yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifan. Sama sebenarnya. Barang siapa yang dia membunuh jiwa seorang kafir yang mu'ahad. Mu'ahad tadi orang kafir yang seperti apa? Yang ada perjanjian damai, ya. Tapi ternyata masih dibunuh juga, maka orang yang membunuh ini tidak bisa mencium bau aroma syurga. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian wa an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajula yamutu kafiran aw ar-rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa masih ada kemungkinan Allah akan mengampuninya, kecuali orang yang meninggal dunia dalam kondisi kafir, waliyadzubillah. Kita banyak-banyak berdoa teman-teman, semoga Allah jaga iman Islam kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah untuk orang-orang yang belum masuk Islam dengan hidayah yang baik, ya. Dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu adalah orang-orang yang binasa, ya. Atau seseorang yang membunuh orang beriman dengan disengaja. Ya, jadi ada kemungkinan Allah mengampuninya, ada juga kemungkinan Allah tidak mengampuninya. Alhamdulillah selesai. Baik, alhamdulillah. Insyaallah nanti untuk pelajaran yang selanjutnya adalah membahas masalah sihir. Ya, tidak perlu takut teman-teman. Ya, nih ya, tidak perlu takut. Ya, muqaddimah. Ketika kita membahas masalah sihir. Untuk apa? Agar kita lebih berhati-hati. Karena sihir itu nyata, memang adanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.